Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Pada video kali ini, kami berdua akan menjelaskan tentang modul praktikum kami yang berjudul Isolasi Jasa Teknik. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Septiara Jasmita, NPM 19 10 100 19 03 10 144, dan teman saya Narke Kaledazia, NPM 19 03 10 145. Lanjut ke materinya. Untuk pengertian dari isolasi mikroba sendiri, isolasi suatu mikroba ialah cara memisahkan mikroba tersebut dari medium atau lingkungannya berasal dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam medium pembuatan. Untuk teknik isolasi mikroorganisme adalah suatu usaha untuk menemukan mikroba di luar dari lingkungan ilmiahnya. Pemisahan mikroorganisme dari lingkungan ini bertujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tidak bercampur lagi dengan bakteri lainnya dan disebut biakan murni. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip dan tujuan dari isolasi jasa teknik. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Nah, pemisahan mikroorganisme ini bertujuan untuk tidak bercampur lagi dengan bakteri lainnya, atau yang biasa disebut dengan biakan murni. Selanjutnya ada koloni bakteri. Koloni adalah kumpulan dari mikroba yang memiliki kesamaan sifat-sifat seperti bentuk, susunan, permukaan, dan sebagainya. Secara kuantitatif, koloni bakteri dapat dihitung dengan cara menghitung populasinya secara umum, atau dengan kata lain, menghitung seluruh sel bakteri hidup dengan menggunakan teori pendekatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk koloni. Bentuk-bentuk koloni dibagi menjadi 3, ada kokus, basil, dan spiral. Untuk bentuk pertama yaitu bentuk kokus, di mana bentuk sel bakteri tersebut memiliki berbentuk bulat seperti bola-bola kecil. Nah, sel bakteri yang memiliki bentuk kokus ini muncul dalam beberapa penataan yang khas tergantung pada spesiesnya. Yang kedua ada bentuk basil. Bentuk sel bakteri yang berbentuk seperti batang dinamakan bacillus. Beberapa ujung bacillus ada yang tampak persegi, ada yang bundar, dan ada pula yang merancing atau lancip, seperti cerutu. Bacillus juga ada yang saling melekat satu dengan yang lainnya, ujung dengan ujung, sehingga memberikan penampilan seperti rantai. Lalu yang ketiga ada spiral. Untuk bentuk sel bakteri yang berbentuk ini, dia itu berbentuk melilit atau berbengkok-bengkok dinamakan spirilium. Selanjutnya, sifat koloni. Sifat morfologi koloni yang diamati meliputi bentuk dan warnanya. Dan morfologi sel, bentuk sel, pewarnaan gram, dan pewarnaan spora. Untuk sifat fisiologi yang diamati meliputi katalase, oksidase, oksidatif, fermentatif. Untuk reaksi garam, untuk mengetahui reaksi garam sendiri, untuk mengetahui sifat bakteri tergolong gram negatif atau gram positif. Untuk uji pektinase, itu untuk mengetahui isolat bakteri yang menghasilkan enzim pektinase. Kemudian ada uji patogenitas untuk mengetahui daya patogenitas isolat bakteri. Yang terakhir, patogenisitas, yaitu sumber inokulum patogen yang diperoleh dari suspens buah yang terinfeksi. Selanjutnya ada identifikasi bakteri. Mengidentifikasi suatu bakteri dapat dilakukan dengan mengenali karakteristik dari bakteri tersebut melalui makroskopis, mikroskopis, dan uji biokimia dari bakteri tersebut. Nah, untuk karakteristik makroskopis dapat diamati dari bentuk koloni, yaitu dia berbentuk titik bulat tidak beratur, seperti akar dan berfilamen atau berbenang serta kumparan. Yang kedua ada karakteristik mikroskopis. Untuk karakteristik mikroskopis ini yang diamati yaitu bentuk sel, ukuran sel, dan pewarnaan. Nah, untuk bentuk sel sendiri tadi sudah saya jelaskan, dia ada yang berbentuk
kokus, basil, dan berbentuk spiral dengan masing-masing kombinasinya. Lalu untuk pengukuran sel bakteri secara mikroskopis dapat dilakukan dengan mikrometer, sedangkan untuk pewarnaan dapat dilakukan meliputi dengan pewarnaan gram atau pewarnaan endospore. Selanjutnya, metode isolasi. Yang pertama, isolasi pada medium cair. Isolasi ini dilakukan apabila mikroba tidak dapat tumbuh pada agar cawan atau medium padat, tetapi hanya dapat tumbuh pada media kultur cair. Kemudian yang kedua, isolasi sel tunggal. Isolasi ini dilakukan untuk mengisolasi sel suatu mikroorganisme berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode cawan ataupun metode medium cair. Kemudian yang ketiga, isolasi pada agar cawan. Isolasi ini dilakukan dengan mengencerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari mikroorganisme lainnya. Kemudian yang keempat, cawan gores. Isolasi ini bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau koloni mikroba, meremajakan kultur ke dalam medium yang baru atau medium lainnya sesuai dengan jenis mikroba yang akan diisolasi. Kemudian yang kelima, agar tuang. Isolasi ini dilakukan dengan mencairkan dan mendinginkan medium agar, kemudian dicawankan. Yang keenam, pengenceran bertingkat. Metode ini bertujuan untuk memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Yang terakhir, seleksi dari karakteristik yang dikehendaki. Yang selanjutnya ada perhitungan jumlah koloni. Perhitungan bakteri adalah satu cara yang digunakan untuk menghitung jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada suatu media pembiakan secara mendasar. Untuk perhitungan bakteri tersebut ada dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Lalu ada beberapa cara perhitungan secara langsung, antara lain yaitu yang pertama dengan membuat preparat dari suatu bahan. Preparat sederhana diwarnai atau tidak. Lalu yang kedua dengan penggunaan ruang hitung. Lalu sedangkan perhitungan secara tidak langsung, kita bisa mengetahuinya melalui jumlah mikroorganisme pada suatu bahan yang masih hidup saja. Dalam pelaksanaannya ada beberapa cara, yaitu perhitungan pada cawan Petri atau total plate atau TPC, perhitungan melalui pengenceran, perhitungan jumlah bakteri, perhitungan jumlah terkecil atau terdekat atau MPN method, kalorimeter atau cara kekeruhan atau turbidimetri. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum isolasi dilakukan, perlu diketahui cara menanam dan menemukan bakteri pada medium biakan tertentu yang sesuai dengan jenisnya, serta syarat-syarat lain untuk pertumbuhannya. Kemudian yang ketiga, memindahkan bakteri dari medium lama ke medium yang baru diperlukan ketelitian dan sterilisasi alat-alat yang digunakan agar tidak terjadi kontaminasi. Kemudian yang terakhir, pada pemindahan bakteri di cawan Petri setelah agar baru, maka cawan Petri tersebut harus dibalik. Hal ini berfungsi untuk menghindari adanya tetesan air yang mungkin melekat pada dinding tutup cawan Petri. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pada isolasi jazatronik. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu isolasi mikroorganisme yang pertama yaitu ada media biakan. Nah, suatu mikroorganisme itu memerlukan nutrisi untuk tumbuh. Nah, untuk suatu mikroorganisme tersebut memiliki nutrisi yang berbeda-beda pada setiap mikroorganismenya, misalnya seperti medium Na untuk bakteri dan medium PDA untuk fungi. Yang kedua ada suhu. Nah, pengaruh suhu ini berhubungan dengan aktivitas enzim, di mana ketika suhu rendah menyebabkan aktivitas enzim menurun. Namun, jika suhu terlalu tinggi dapat mendenaturasi protein enzim. Yang ketiga ada tekanan osmotik, di mana keberadaan mikroorganisme di lingkungan ini dipengaruhi oleh kepekatan suspensi atau cairan yang berada di lingkungan. Bila kepekatan suspensi di lingkungan tinggi, maka isi sel akan keluar. Lalu sebaliknya, jika kepekatan suspensi di lingkungan ini rendah, maka akan terjadi pergerakan massa cair ke dalam sel. Yang keempat ada sinar UV. Panjang gelombang dari sinar UV ini 210 sampai 300 nanometer yang dapat membunuh mikroorganisme jika dipaparkan.
Komponen seluler yang dapat menyerap sinar UV adalah asam nukleat, sehingga dapat merusak dan dapat menyebabkan kematian. Yang kelima ada pH. pH berpengaruh terhadap sel dengan mempengaruhi metabolisme dari suatu mikroorganisme tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengamatan. Yang pertama di sini ada hasil pengamatan pada mikroskopi pertama atau pada isolasi pertama digunakan media agar dengan mikroorganisme yeast. Dengan keterangan di mana dia berbentuk kokus, berkoloni dengan perbesaran okuler sebesar 10 kali dan perbesaran objektif sebesar 40 kali. Lalu yang kedua, hasil pengamatan mikroskopis pada isolasi kedua. Medianya masih sama yaitu media agar dan mikroorganisme juga masih sama yaitu mikroorganisme yeast. Di mana diperoleh keterangan yaitu berbentuk kokus, berkoloni dengan perbesaran okuler sebesar 10 kali dan perbesaran objektif sebesar 40 kali. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai modul isolasi jasa teknik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.